membuat saya tertawa karena gembira. Setiap orang yang mendengar hal ini akan tertawa gembira bersama saya. Saudara mendengar kalimat yang baru kita dengar diucapkan oleh seorang wanita yang berumur 90 tahun yang bernama Sarah. Saudara mungkin pernah mengingat kejadian di mana Sarai dengan Abraham begitu lama menantikan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah itu. Dan Sarah pernah tertawa tidak percaya pada waktu Allah mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak. Saudaraku, sampai Allah begitu marah dan mengatakan kenapa Sarah tidak percaya? Tetapi giliran setelah anaknya lahir, maka inilah yang kita dengar. Sarah betul-betul dikejutkan oleh mujizat Allah. Kejadian pasal 21 ayat yang kelima dan yang ke-8 mengatakan, Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Sarah berkata, Allah telah membuat saya tertawa karena gembira. Setiap orang yang mendengar hal ini akan tertawa gembira bersama saya. Kemudian ditambahkannya, siapa tadinya dapat mengatakan kepada suami saya bahwa saya akan menyusui anak? Namun saya telah melahirkan juga walaupun suami saya sudah tua sekali. Anak itu bertambah besar dan pada hari ia mulai disapih, Abraham mengadakan pesta meriah. Saudaraku, saya ingin membahas kalimat pertama yang diucapkan oleh Sarah. Allah telah membuat saya tertawa. Pernyataan Sarah bahwa Allah telah membuatnya tertawa karena gembira merupakan sebuah pernyataan yang layak untuk disimak. Khususnya bagi mereka yang selama ini tidak bisa lagi tertawa atau sudah kehilangan sukacita dalam hidup. Wanita seperti Sarah memang memerlukan gelak tawa dan sukacita setelah bertahun-tahun bergumul dengan rasa bersalah karena tidak bisa memberikan keturunan, tambah lagi dengan rasa sakit hati yang selama ini disimpan karena hidup dengan Hagar dan anak yang bernama Ismail yang selalu menyakitkan hatinya. Penantian yang terlalu lama untuk mendapatkan penggenapan janji Allah juga bisa membebani hidup. Dan semua itu ternyata tidak pernah lepas dari pengamatan Allah. Beban persoalan dan pergumulan hidup memang bisa mencuri sukacita dalam kehidupan ini. Seorang pernah melakukan sebuah penelitian dan hasilnya mengatakan bahwa waktu kita masih kanak-kanak, kita bisa tertawa sebanyak 300 sampai 400 kali dalam waktu sehari. Namun demikian ketika kita menjadi dewasa, rata-rata kita hanya bisa tertawa 15 kali dalam sehari. Tentu hasil penelitian ini sangat-sangat penting untuk disimak. Waktu saya membaca buku itu, saya langsung mengajukan pertanyaan dalam diri saya. Kenapa? Kenapa anak-anak bisa tertawa 300 kali dalam sehari? Saudara memang bisa memperhatikan bayi. Kalau saudara pernah punya bayi, kalau saudara masih punya anak-anak itu di mana saja bisa tertawa, apa saja bisa dijadikan buah lelucon atau guyonan atau sumber sukacita. Bayi itu kadang-kadang tanpa diapa-apakan tersenyum sendiri, tertawa sendiri, ya kan? Bagi anak-anak, hidup adalah bermain, saudara. Apa saja dan di mana saja bisa untuk bermain. Saya pernah mengajak anak saya Timothy yang waktu itu berumur 5 tahun menunggu saya berobat di Cancer Center di Rumah Sakit Gleneagle. Nah, sebagian besar orang yang berada di Cancer Center itu wajahnya serius karena menunggu giliran untuk diterapi melalui radiasi atau penyinaran. Namun bagi anak saya, di Cancer Center pun bisa bermain, bergurau atau bercanda. Life is fun. Bagi anak-anak, hidup adalah bermain. Tidak ada beban untuk bayar rekening listrik, tidak ada beban untuk bayar angsuran mobil, tidak ada beban untuk beli pulsa untuk HP. Saudaraku, tidak perlu memikirkan deadline untuk progress report. Bagi kita yang sudah dewasa, sebagian besar waktu kita habis untuk memikirkan pekerjaan dan bagaimana melanjutkan kehidupan ini, sehingga kita kadang-kadang tidak sempat memikirkan waktu bermain. Iya kan? Saya pernah melihat ada tetangga yang tidak pernah tersenyum, saudara. Keluar dari rumah dengan mengemudikan mobil serius, tegang. Sampai di jalan lihat kemacetan, tambah tegang. Kemudian sampai di kantor dia sudah mendapatkan persoalan, tambah tegang lagi. Pulang sampai di rumah, tegangnya bukan main.
tidak pernah senyum. Saudara-saudara, hidup hanya sekali. Jangan dibikin seperti itu. Life is fun. Seharusnya hidup ini harus dihidupi dengan penuh dengan sukacita. Nah, masalahnya begini. Bagi kita yang sudah dewasa, sebagian besar waktu ini dihabiskan untuk memikirkan masa depan untuk anak-anak kita, ya kan? Memang tidak ada salahnya memikirkan masa depan. Tetapi kalau kita terlalu terfokus kepada masa depan, kemudian lupa menikmati hari ini, maka kita akan menjadi orang yang paling celaka, saudara. Tidak sedikit orang yang begitu larut dalam pekerjaan mencari uang hingga lupa menikmati kehidupan itu sendiri. Bahkan ada yang keblinger alias ngawur. Masa muda dihabiskan untuk membanting tulang siang dan malam, malam jadi siang, siang jadi malam, peras keringat demi uang. Namun setelah semua uang terkumpul, uang itu habis untuk membiayai kesehatan tubuhnya. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara merenungkan beberapa ayat yang memang sangat perlu sekali. Karena ada orang-orang yang memang setelah beberapa tahun menjadi orang yang sibuk, lupa untuk bisa menikmati kehidupan ini. Sehingga Tuhan berjanji bahwa Dia akan memulihkan kita. Bagi saudara yang sudah kehilangan sukacita, bagi saudara-saudara yang sudah lama tidak bisa tertawa, bagi saudara-saudara yang sudah lama mengatakan, kapan saya bisa senang seperti dulu waktu SMP, kapan saya bisa tertawa seperti waktu saya di SMA dulu, masa remaja saya itu senang sekali. Tapi setelah menikah, anak 4, banyak pergumulan, saya menjadi susah dan wajahnya cepat tua. Nah, kalau saudara sudah sampai ke situ, dengarkanlah Mazmur 126 ayat 1-3 yang mengatakan begini, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem, kita seperti bermimpi. Bangsa-bangsa lain berkata, Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi mereka. Memang Tuhan telah melakukan hal-hal yang hebat bagi kita. Sebab itu kita bersukacita. Waduh, saudaraku, ini sebuah janji, sebuah kebenaran yang bisa memberikan kabar baik untuk kita sekalian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem. Di sini digambarkan Allah itu sebagai Allah yang memulihkan, Allah yang mengembalikan semua yang hilang, Allah yang bisa memberikan start yang baru untuk kita bisa memulai kehidupan dengan sukacita yang luar biasa. Saudaraku, Allah dapat memulihkan hidup kita. Ini adalah berita yang baik bagi semua orang yang telah mengalami letih, lesu, dan berbeban berat alias burnout. Roh, tubuh, dan jiwa manusia itu memiliki kapasitas daya muat yang terbatas. Ketika kita mengalami overload alias kelebihan muatan, maka jiwa ini mengalami depresi atau tekanan. Jika itu dibiarkan, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh tubuh kita. Dalam keadaan tertekan, orang bisa mengalami intellectual distortion, negative thinking, kehilangan gairah hidup, bahkan sakit secara fisik. Saat mengalami tekanan, ketenangan dan sukacita hidup akan hilang dalam diri ini. Inilah saat yang terbaik untuk meminta pemulihan dari Tuhan. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Sarah. Allah telah membuat saya tertawa. Saudaraku, gambaran yang paling baik adalah pemain volleyball yang sering minta time out atau waktu istirahat. Biasanya waktu itu akan dipakai untuk betul-betul beristirahat dan menyusun strategi sehingga permainan bisa diakhiri dengan kemenangan. Pemulihan juga bisa digambarkan sebagai baterai handphone yang harus di-charge setelah dipakai beberapa hari. Karena ketika baterai habis, maka HP tidak berfungsi. Tidak peduli apa merek dan harga HP saudara. Yang jelas tanpa ada daya listrik, maka baterai saudara tidak lagi berguna. Tidak peduli Anda orang kaya atau orang miskin, terpelajar atau buta huruf, kulit hitam atau sawo matang, orang kota atau dari pelosok desa. Yang jelas ketika kita mengalami burnout alias kelelahan plus keletihan secara psikologis, maka kinerja kita akan merosot dan tubuh kita akan mengalami masalah. Kalau baterai rusak, saudaraku, kita harus bawa ke tukang reparasi yang memang ahlinya baterai.
Kalau TV bermasalah, kita harus bawa ke tukang TV yang bisa mereparasi TV. Dan ketika jiwa kita bermasalah, maka sebaiknya kita membawa ke tempat yang paling tepat. Bawalah kepada si pakar jiwa, yaitu yang menciptakan jiwa kita, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pernah mengatakan seperti ini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Waktu saudara menghadapi pergumulan, saudara mungkin merasa lelah, merasa capek, merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Allah bisa menyegarkan jiwa kita. Sama seperti Tuhan Allah memberikan tawa kepada Sarah. Yesus juga menjanjikan kelegaan kepada kita. Rasul Paulus memberikan sebuah saran untuk kita, bergembira setiap hari, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Karena Amsal juga mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara-saudara, ayat-ayat ini sudah begitu jelas. Kalau saudara mengalami kekurangan sukacita dan saudara perlu pemulihan dari Tuhan, dengarkanlah Mazmur 53 ayat 6. Dari Bukit Sion, datanglah kiranya keselamatan bagi Israel. Maka keturunan Yakub akan bersukacita bila Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Tuhan bisa memulihkan umatnya. Tuhan bisa memulihkan siapa saja. Tuhan bisa memulihkan saudara. Tuhan bisa memulihkan mereka yang mengatakan, Tuhan, aku perlu pemulihan. Tuhan, aku sudah capek dengan hidup ini. Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan yang seperti ini. Mungkin saudara dengan jujur mengatakan, Tuhan, kapan saya bisa bersukacita lagi seperti dulu? Inilah saatnya. Katakan kepadanya, Tuhan, pulihkanlah aku. Dan kalau saudara memang membutuhkan pemulihan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa hari ini supaya saudara-saudaraku yang sedang mendambakan pemulihan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan, curahkanlah roh sukacita yang bisa mengubah ratapan menjadi tarian. Dan hari ini kami menjadi orang-orang yang bersukacita oleh karena jamahan dan urapan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa dengarkanlah Making Life Better. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.